Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pelaksanaan sistem produksi budidaya tanaman pangan. Adapun kompetensi dasar 3.3 menganalisis sistem produksi budidaya tanaman pangan berdasarkan daya dukung yang dimiliki daerah setempat. Di 4.3 memproduksi tanaman pangan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Tujuan pembelajaran kita ialah menjelaskan pengertian budidaya tanaman pangan, menjelaskan manfaat tanaman pangan, mengelompokkan macam-macam tanaman pangan, serta menganalisis sistem produksi budidaya tanaman pangan, dan memproduksi tanaman pangan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Coba kalian perhatikan gambar tanaman pangan berikut ini. Apa saja jenis tanaman tersebut? Ya, benar jawabannya ya. Nah, ini mengenai beberapa macam pada budidaya tanaman pangan. Tanaman pangan ialah segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein. Pengertian budidaya tanaman ialah teknik budidaya tanaman yang diturunkan dari kata teknik, budidaya, dan tanaman. Teknik memiliki arti pengetahuan atau membuat sesuatu, sedangkan budidaya bermakna usaha yang memberikan hasil tanaman merujuk pada pengertian tumbuh-tumbuhan yang diusahakan manusia biasanya telah melampaui proses domestikasi. Pengertian dari budidaya tanaman yang lainnya ialah proses menghasilkan bahan pangan serta produk-produk agroindustri dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan. Cakupan objek budidaya tanaman meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Berdasarkan jenisnya, tanaman pangan dikelompokkan menjadi 3, serealia, biji-bijian, umbi-umbian, dan tanaman lainnya. Serealia misalnya tanaman padi, gandum, dan sorghum. Biji-bijian, biji kacang tanah, kedelai, kacang hijau. Umbi-umbian misalnya ubi jalar, talas, singkong, dan ganyong. Serta tanaman lainnya ialah tanaman sukun dan tanaman sagu. Sumber daya yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman pangan ialah mulai dari persiapan lahan, persiapan bahan tanam, penanaman, pemupukan, pengairan, pemeliharaan, pengendalian hama, panen, dan pasca panen. Pengelolaan tanah ialah tindakan untuk persiapan lahan, menyiapkan penanaman. Tujuannya memperbaiki aerasi dan drainase, menyiapkan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman, serta mengendalikan serangan hama dan penyakit. Penyiapan bahan tanaman dimulai dari pemilihan varietas, bibit unggul, serta pembibitan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat penanaman ialah waktu tanam, pola tanam, jarak tanam, serta arah barisan. Sekarang kita bahas salah satu budidaya tanaman pangan, yaitu mengenai budidaya tanaman singkong atau ubi kayu. Untuk budidaya tanaman singkong dimulai dari penyiapan lahan tempat menanam singkong, kemudian penyiapan bibit dan cara menanamnya, dilanjutkan dengan perawatan tanaman singkong, ya mulai dari merawat tunas, mengairi tanaman, serta memberikan pupuk. Lalu terakhir adalah panen dan pasca panen. Ciri dan umur panen ialah di mana ketela pohon atau singkong dapat dipanen itu sekitar umur 6-8 bulan untuk varietas genjah dan 9-12 bulan untuk varietas dalam. Cara panennya dengan cara mencabut batangnya dan umbi yang tertinggal diambil dengan dicakul atau pakai kartu tanah. Setelah pasca panen,
Mulailah dengan pengumpulan. Dikumpulkan di lokasi yang cukup strategis, aman, dan mudah dijangkau oleh angkutan. Kemudian dilanjutkan dengan penyortiran dan penggolongan. Jadi pemilihan atau penyortiran umbi ketela pohon atau singkong tadi dapat dilakukan pada saat pencabutan berlangsung. Akan tetapi, penyortiran umbi ketela pohon dapat dilakukan setelah semua pohon dicabut dan ditampung dalam suatu tempat. Penyortiran dilakukan untuk memilih umbi yang berwarna bersih, terlihat dari kulit umbi yang segar, serta yang cacat terutama dilihat dari ukuran besarnya umbi serta bercak hitam pada daging umbi. Dilanjutkan dengan penyimpanan. Cara penyimpanannya bisa dibuat lubang di dalam tanah untuk penyimpanan umbi segar, bisa juga dialasi dasar lubangnya dengan jerami, lalu dimasukkan umbinya, dan terakhir ditimbun. Pengemasan umbi ketela pohon bertujuan untuk melindungi umbi dari kerusakan selama dalam proses pengangkutan. Demikianlah untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian. Silahkan dikerjakan lembar kerja yang telah Ibu bagikan. Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.